Andi ini adalah seorang kepala rumah tangga yang sudah mempunyai 2 orang anak, dan Andi ini termasuk salah satu korban dari PHK di sebuah pabrik yang cukup besar di Lampung, dan ini tentunya membuat ia semakin terpuruk dalam hal ekonomi. Semakin hari semakin menipis stok untuk kebutuhan sehari-hari, sementara kebutuhan sehari-hari semakin banyak. Singkat cerita, Andi mendapatkan informasi dari salah satu kawannya di Wonosobo untuk melakukan ritual. Tanpa pikir panjang lagi, Andi langsung berangkat menuju Wonosobo dan menemui kawannya itu. Setelah mengadakan pertemuan, kemudian keduanya menemui seorang dukun, bisa dikatakan dukun atau juru kunci, yang mana ia tinggal di sebuah kebun yang cukup jauh dari perkampungan. Sebenarnya bisa dibilang hutan, tapi hutan kecil. Di situ Andi dan kawannya mengutarakan maksudnya datang ke rumah dukun tersebut. Sebut saja namanya Pak Jono. Sebenarnya sebelum Andi datang ke tempat Pak Jono sendiri sudah bisa menebak, sudah tahu maksud kedatangan Andi. Singkat cerita, tanpa bla 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 bla, mereka mengadakan kesepakatan dan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah sesaji, di mana sesaji itu adalah berupa beberapa peralatan yang termasuk salah satunya yang agak berat itu adalah kambing kendit. Mungkin bagi saudara semua yang berasal dari Jawa tahu apa itu kambing kendit. Dan Pak Jono sendiri meyakinkan kepada Andi untuk memikirkan lebih panjang lagi tentang maksudnya untuk mengadakan ritual pesugihan tersebut. Setelah melewati masa-masa pembicaraan dan beberapa hari kemudian ritual pun dimulai. Dan sebelum memulai ritual, Andi diharuskan mandi di sebuah pemandian yang bisa dibilang cukup keramat, karena pemandian itu memang jarang dipakai oleh masyarakat umum. Jadi setelah peralatan semua terpenuhi dan sudah siap semuanya untuk kegiatan ritual pesugihan tersebut, ritual mandi itu pun dilakukan oleh Andi. Malam harinya, sambil menunggu waktu yang tepat untuk mengadakan ritual, mereka masih ngobrol-ngobrol di dalam rumah dukun tersebut atau di rumah Pak Jono. Dan sekali lagi Pak Jono menegaskan tentang niat Andi untuk melakukan ritual pesugihan, karena memang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Jono akan banyak risiko yang harus Andi terima. Dan di situ Andi sudah memantapkan tekadnya untuk melakukan ritual karena memang terdesak oleh kebutuhan ekonomi. Akhirnya waktu untuk mengadakan ritual tersebut tiba, dan di situ Andi disuruh masuk ke dalam salah satu ruangan atau kamar, kamar khusus yang biasa dipakai memang untuk kegiatan ritual.
1 jam 2 jam Andi diharuskan fokus untuk memohon, pada intinya ikhtiar ya. 1 jam 2 jam berlalu dan di situ Andi antara sadar dan tidak sadar itu melihat di depannya itu ada sebuah karung, dan karung itu dalam keadaan setengah terbuka, dan di situ Andi melihat ada setumpukan lembaran uang kertas yang begitu banyaknya dengan nominal yang cukup besar. Andi tetap fokus untuk melakukan ritual yang bisa dikatakan dalam, kalau bahasa Jawa itu semedi ya, semedi. Nah, bayangan atau gambaran uang di dalam karung itu semakin memancing rasa penasaran Andi untuk bisa lebih mendalam lagi dalam melakukan ritual. Andi di situ terus fokus dan fokus. Dalam hatinya cuma ada satu, ia harus cepat kaya. Namun beberapa detik kemudian, ketika Andi sudah mulai membayangkan kekayaan di situ, tiba-tiba ia melihat di depannya itu ada sebuah baskom ya, baskom yang berisi air. Namun ada satu pemandangan yang membuat ia terkejut, dan pada akhirnya Andi terlonjak kaget dan meloncat dari posisi duduknya ya, dari posisi duduknya. Karena apa? Di dalam air tersebut, air yang berada di dalam baskom itu, ia melihat wajah anak kesayangannya itu. Spontanitas Andi langsung lari keluar dari kamar yang untuk ritual tersebut, dan dengan keringat dingin juga rasa ketakutan, Pak Jono langsung tanggap dan mengambil air putih yang kemudian dibacakan mantra-mantra, kemudian diberikan kepada Andi untuk diminum untuk menetralisir rasa takut Andi tersebut. Kemudian mereka bertiga di dalam ruangan tengah di rumah Pak Jono tersebut ngobrol, dan Pak Jono menanyakan apa yang terjadi dalam ritual semedi yang dilakukan oleh Andi. Dan Andi menceritakan apa yang dilihatnya, bahwa ia melihat ada setumpukan uang kertas dengan nominal yang cukup besar, dan di situ ada baskom berisi air juga. Namun di dalam baskom itu ada wajah anaknya. Akhirnya Pak Jono menjelaskan bahwa itulah resikonya dari apa yang ingin dilakukan oleh Andi. Jadi niat Andi untuk ingin cepat kaya dengan melakukan ritual pesugihan tersebut itu bukan tanpa imbalan. Adapun imbalan tersebut adalah salah satu dari keluarga, dan di situ memang Andi diperlihatkan atau diberi petunjuk bahwa nantinya yang akan dijadikan tumbal tersebut adalah anak kesayangannya. Andi begitu sedih, begitu ketakutan, dan pada akhirnya rasa ingin kaya atau ambisi ingin kaya tersebut hilang seketika, karena ia tidak tega seandainya anak kesayangannya itu dijadikan tumbal. Nah, saudaraku semua, dari cerita nyata ini kita petik dan kita ambil hikmahnya. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk saudaraku semua, pertebal keimanan kita kepada
Tuhan Yang Maha Esa. Jangan sampai kita terpancing, jangan sampai kita terkecoh oleh godaan setan yang terkutuk. Dari saya, salam misteri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.